Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Ini adalah video kedua, video lanjutan dari pembahasan seputar pertanyaan-pertanyaan terkait seleksi P3K. Ini adalah slide resmi dari kementerian yang disampaikan saat diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Jadi ini adalah file yang bisa menjadi referensi yang valid untuk kita semua. Baik, tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke pertanyaan umum yang kebanyakan teman-teman bertanya, apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Ya, ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan. Jadi jawaban dari pihak kementerian bisa, asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk umur di bawah 35 untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Oke, jadi jawaban dari kementerian menjelaskan bahwasanya bisa mendaftar CPNS ketika misalnya lulus P3K, asalkan tentunya memenuhi persyaratan seleksi CPNS tersebut. Tapi informasi terakhir baru-baru disampaikan oleh BKN ya, bahwasanya mulai 2021 ke depan itu guru PNS itu sudah mulai dibatasi, bahkan semua akan dialihkan ke menjadi P3K. Kecuali yang sudah berstatus PNS itu tetap PNS. Cuma untuk seleksi CPNS itu akan dibatasi, bahkan ditiadakan. Nanti kebanyakan adalah seleksi P3K untuk guru dan akan mengarah ke profesi yang lain juga. Seperti itu info dari BKN. Pertanyaan selanjutnya adalah, teman-teman juga banyak bertanya, apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Ya, jadi jawaban dari kementerian itu bisa. Jadi tunjangan sertifikasi itu tetap akan berjalan. Bagi yang sudah sertifikasi, tunjangan sertifikasi tetap akan berjalan ya. Misalnya banyak teman-teman honorer yang sudah sudah mendapatkan sertifikat pendidik, kemudian dapat tunjangan sertifikasi. Jadi tunjangannya itu kan tetap berlanjut ketika sudah terangkat menjadi P3K. Dan nanti yang belum sertifikasi ketika menjadi P3K juga bisa untuk tetap berproses mendapatkan serdik dan tunjangan sertifikasi. Lanjut. Nah, ini juga pertanyaan banyak teman-teman menanyakan, bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan PPK ya, untuk teman-teman tendik ya, operator, laboran, tenaga perpustakaan, staf administrasi di sekolah. Nah, jadi jawaban pemerintah itu adalah pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tendik di sekolah. Jadi ini sedang dikaji. Jadi ketika ada informasi mengatakan bahwasanya sudah pasti tidak ada kuota P3K untuk tendik, itu jangan ditelan mentah-mentah. Ini jawaban resmi dari pemerintah bahwasanya sedang dikaji. Ya, kita berdoa dan berharap semoga nanti final pada saat keputusan akhir ada kuota untuk teman-teman tendik di sekolah untuk seleksi P3K. Seperti itu teman-teman, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran ya. Yang pertama, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, ini banyak pertanyaan juga seperti ini dari teman-teman. Jawabannya adalah, bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Ya, sayang sekali ya. Jadi dipastikan bahwasanya teman-teman yang mungkin misalnya baru mengabdi di akhir tahun seperti itu, akhir tahun 2020. Nah, misalnya di Oktober 2020 sudah mengabdi, sudah mulai mengajar, itu tidak bisa karena belum terdaftar di Dapodik tadi, batasnya hingga Juni 2020 seperti itu. Nah, guru tersebut disarankan untuk segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru tahun 2022. Tapi nanti insya Allah bisa ikut di seleksi P3K tahun 2022 dengan catatan segera memproses atau segera melapor kepada sekolah agar namanya didaftarkan di Dapodik untuk persiapan seleksi tahun 2022. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan guru yang belum S1? Nah, ini banyak sekali teman-teman yang bertanya di komentar channel ini. Nah, di sini kami menemukan jawaban yang resmi. Kemarin kami belum menjawab karena memang tidak ada acuan resmi. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada jawaban. Nah, jadi jawabannya adalah, sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 atau D4. Nah, jadi sudah terjawab bahwa harus S1 seperti itu untuk guru. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1, disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. RPL ini semacam pengakuan ya, pengakuan pengalaman kerja
untuk memperoleh ijazah S1 seperti itu. Jadi istilahnya pengalaman kerja itu bisa menjadi nilai mata kuliah seperti itu, dan ini harus diproses di Kemendikti atau di perguruan tinggi. Nanti teman-teman bisa lebih cari info lebih detail. Yang jelasnya harus ada ijazah S1. Lanjut, latar belakang S1 D4 atau D4 harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November sampai Desember 2020, setiap calon diminta mengisi latar belakang S1 di situs info GTK kemdikbud.go.id. Yang ketiga adalah apakah tenaga pendidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Jadi untuk teman-teman tendik itu tidak bisa mengikuti seleksi guru P3K. Nah, informasi yang kami dapatkan untuk yang tendik ini sedang dikomunikasikan, sedang dikaji oleh pemerintah. Kita berharap nanti semoga keputusan akhirnya adalah ada kuota untuk teman-teman tendik di seleksi P3K ini. Kita tunggu informasi lebih lanjut dari pihak pemerintah. Kita tetap berdoa semoga nanti sekali lagi keputusannya ada kuota untuk tendik di P3K. Lanjut, mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri? Jawabannya adalah tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Jadi itulah mengapa sehingga ada seleksi, karena pemerintah berharap dari seleksi itu terjaring guru-guru yang memang kompeten. Bahasa dari Pak Menteri yaitu kesejahteraan guru itu penting, sama pentingnya dengan kualitas pembelajaran yang didapatkan oleh siswa-siswa di sekolah. Itulah salah satu, sehingga itulah mengapa perlu ada seleksi untuk sebagai tolak ukur bahwasanya guru yang lolos P3K ini memang guru-guru yang kompeten seperti itu. Secara hubungan kerja tidak jauh berbeda dengan antara guru P3K dengan guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya jangka waktu kontrak kerja guru P3K minimal 1 tahun. Maka jika seorang guru swasta kesejahteraannya sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri ya. Jadi kalau berbicara tentang kesejahteraan, misalnya teman-teman di swasta sudah merasa sejahtera ya, sudah merasa gaji yang didapatkan sudah cukup, maka tidak perlu lagi mendaftar di sekolah negeri, karena statusnya sama juga sih sebenarnya, sama-sama tetap kontrak. Nah, demikianlah info yang kami share untuk saat ini. Kami akan tetap aktif mencari informasi lebih lanjut terkait informasi P3K ini, dan kami akan intens mengabarkan kepada rekan-rekan semua supaya tidak ketinggalan informasi. Oke, jangan lupa tekan subscribe supaya informasinya bisa tersampaikan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.